Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih bisa berkumpul beribadah untuk melakukan aktivitas seperti biasa yaitu pembelajaran. Sebelum itu, apakah kalian sudah sarapan dari rumah? Sudah. Alhamdulillah. Itu, marilah kita sebelum memulai pelajaran kita membaca doa yang akan dipimpin oleh Habib. Mari ke depan. Berdoa. Lanjut, nanti membaca Asmaul Husna. Kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Kudus ya salam ya mu'min ya muhaimin ya aziz ya jabbar
itu kita ke materi ya. Minggu kemarin kita sudah melakukan pembelajaran terkait hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Materi sekarang itu terkait tentang surat At-Tin dan hadis silaturahim. Sebelum itu, ya, apa sih manfaat kita mempelajari surat At-Tin dan hadis silaturahim? Manfaatnya adalah ketika kita belajar surat At-Tin, ya, secara tidak langsung kita itu ya bisa bisa melihat keadaan sekitar kita, yaitu ya, bagaimana Allah menciptakan manusia dari bentuk yang sangat sempurna. Begitupun dari ayat demi ayat itu menceritakan bahwa manfaat buah tin dan buah zaitun, ya, kota Mekah, ya, aman dan sebagainya. Apa sih manfaat yang kedua, yaitu mempelajari hadis silaturahim? Yaitu yang pertama adalah ketika kita menjalin hadis silaturahim, maka memperkuat tali persaudaraan. Hidup kita menjadi damai, tentram, ya, aman, sentosa. Terus apa lagi? Ya, ketika kita sering bersilaturahim, maka Allah akan melipat gandakan rezeki kita. Bahkan Allah menjauhkan dari bencana. Nah, tujuannya bagaimana kalian mempelajari surat At-Tin dan hadis silaturahim? Tujuannya adalah satu, supaya kalian bisa menjelaskan makna dari surat At-Tin dan hadis silaturahim. Yang kedua adalah supaya kalian bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, menjelaskan maknanya dan bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum itu Pak Guru menjelaskan bagaimana kalian memecahkan apa sih silaturahim itu. Adakah gambaran di benak kalian ya bahwa silaturahim itu sebenarnya sudah melekat kepada diri kita sendiri. Jadi coba kalian pecahkan atau kembangkan materi hadis silaturahim dan Quran surat At-Tin. Nanti Pak Guru bikin kelompok ya, 3 kelompok ya, yang berisi satu kelompok itu 4 anak, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, yang artinya kalian akan mendiskusikan dengan teman kelompok masing-masing ya. Kalian diskusikan ya terkait, nanti Pak Guru akan melihatkan tayangan yang Pak Guru tayangkan. Nanti kita baca bareng-bareng ya terkait itu. Ya, jadi paham ya? Nanti kalian bikin clipping boleh. Nanti Pak Guru bagikan makalahnya. Kalau kasih dua dulu, nanti bisa kurang, kalian bisa dari samping itu kalian juga mempresentasikan. Nanti kalian rangkum materi yang kalian simak di layar yang kamu tayangkan. Boleh? Ya, sebelum itu Pak Guru mau tanya, adakah teman kalian yang tidak berangkat? Alhamdulillah. Sehat semua ya? Lanjut, yaitu terkait
tugas kelompoknya. Kita simak bareng-bareng video yang materi yang akan kita saingan. Mari kita baca bareng-bareng. Satu, baca. Surat Atin 1. Seputar surat Atin. Surat Atin merupakan surat urutan ke-95. Surat Atin terletak pada juz 30. Surat Atin diturunkan di kota Makkah. Surat Atin terdiri dari 8 ayat. Atin artinya buah tin. Buah bunyi surat Atin. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Wa ma yukadzibuka ba'du biddin. Alaysa Allahu biahkamil hakimin. Baca artinya. Fi surat Atin. Terjemah surat Atin ayat 1 sampai 8. 1. Demi buah tin dan buah zaitun. 2. Demi gunung Sinai. 3. Dan demi negeri Makkah yang aman ini. 4. Sungguh kami benar-benar telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. 5. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. 6. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapat pahala yang tidak putus-putusnya. 7. Maka apa alasanmu, wahai orang kafir, mendustakan hari pembalasan setelah adanya bukti-bukti itu? Bukankah Allah hakim yang paling adil? Kita lanjut baca kandungannya. Kandungan surat Atin. 1. Isi kandungan surat Atin. Isi kandungan surat Atin. 1. Menjelaskan mengenai buah tin dan buah zaitun. 2. Menerangkan tentang gunung Sinai. 3. Menyebutkan tentang kota Makkah yang aman. 4. Menjelaskan
Kita baca hadis silaturahim. Kita baca hadis silaturahim. Hadis tentang silaturahim. Satu, bunyi hadis tentang silaturahim. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir Terus artinya arti hadis tentang silaturahim. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah mempererat silaturahim. Nah, lanjut. Tiga, isi kandungan hadis tentang silaturahim. Isi kandungan hadis tentang silaturahim. Satu, Rasulullah memerintahkan umatnya untuk bersilaturahmi. Dua, silaturahmi merupakan bagian dari keimanan. Tiga, silaturahmi dapat dilakukan dengan berbagai cara. Ya. Dari awal sampai akhir, ya, kalian sudah baca itu terkait materi Quran surat Atin dan hadis silaturahim. Nah, oleh sebab itu, mari kalian diskusikan hasil yang tadi Pak Guru kasihkan makalahnya. Kalian diskusikan, coba kalian berembuk untuk apa sih ya yang dapat kalian pecahkan dari masalah surat Atin dan hadis silaturahim ini. Ya, coba langsung saja diskusikan. Ya. Pakai penggaris boleh? Ada penggaris? Jadi berarti kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Yang lain juga sok. Nah, ini yang nggak bawa penggaris. Yang lainnya juga sama kok. Boleh.
ditulis di mana? Ya, ini. Dikasih nama ya, kelompok 1. Ini namanya kalian tulis. Terus dikasih nama ya. Ayo, saya membantu. Terus dikasih nama kelompok 2. Bisa? Ya, sama anggota kelompoknya juga. Ya, boleh. Nah, setelah kalian selesai berdiskusi, coba hasil diskusinya ya, lihat dulu. Lihat dulu ya.
Hasilnya coba lihat, hasilnya. Coba lihat. Ya, sekarang coba presentasikan maju ke depan. Kelompok 3 dulu, maju ke depan. Kalian presentasikan hasil meeting kalian atau hasil diskusi kalian. Saya semua maju semua. Ya dibaca dulu ini hasilnya dibaca. Keutamaan silaturahim. Silaturahim sebagai tanda beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperkuat tali persaudaraan, mendapatkan Allah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia diciptakan dari seorang laki-laki dan perempuan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan menjaga silaturahim, hubungan kekeluargaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan awal dari tulang rusuk Nabi Adam alaihi salam. Selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, coba dikasih tahu teman-teman hasil diskusinya. Itu hasil karya-karyanya. Gimana? Adakah yang mau menanggapi terkait hasilnya? Oh, bagus. Udah, berarti tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Selanjutnya kelompok 1. Coba dibaca. Yang terakhir. Surat At-Tin. Manusia diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya, sejelek-jeleknya. Dia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang tidak beriman dan mendustakan hari kiamat. Sebaik-baik manusia adalah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melakukan kebaikan. Hal yang menjadi pokok kemuliaan manusia adalah iman, takwa, dan amalnya. Manusia adalah makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk yang paling baik atau bagus. Keutamaan silaturahim. Silaturahim sebagai tanda beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperkuat tali persaudaraan, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba diperhatikan, dilihatkan lagi ke teman kalian hasilnya gimana? Ada kayak bagus. Untuk kelompok 3, untuk kelompok 1, tepuk tangannya mana? Terakhir, untuk kelompok 3 maju. Dan kelompok 2 maaf ya. Tidak langsung dibacakan kelompok 2.
Islam pokok surat manusia diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Sejelek-jelek manusia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang tidak beriman dan mendustakan hari kiamat. Sebaik-baik manusia adalah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melakukan kebaikan. Hal yang menjadi pokok kemuliaan manusia adalah iman, takwa, dan amalnya. Manusia adalah makhluk yang diciptakan Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk yang paling baik atau bagus. Adakah yang mau menanggapi terkait kelompok 2? Tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, sekarang Pak Guru mau evaluasi dulu dari hasil karya kalian dan hasil diskusi kalian. Hasil diskusi kalian ya sudah bagus, ya sudah berani untuk menjelaskan terkait hasil rembukan atau diskusikan kalian dari kelompok masing-masing. Tadi sudah dibacakan dan hasil karyanya juga sudah kalian lihatkan ke teman kalian, itu sudah bagus. Jadi ya, pertanyaannya adalah apakah manfaat kalian mempelajari surat Atin dan hadis silaturahim untuk kalian itu manfaatnya apa? Adalah mempererat persaudaraan. Nah, dari sekian Pak Guru ya mau menyimpulkan bahwa surat Atin itu ya kalau kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari itu banyak manfaatnya. Terutama dari ayat pertama itu tentang terkait buah tin dan buah zaitun, itu manfaatnya banyak ya, untuk kulit bahkan untuk lambung kita juga. Yang kedua adalah otak Mekah yang aman. Itu Allah sudah menjaga kota Mekah itu dari gangguan orang-orang yang mau menghancurkan Mekah. Allah jaga karena ada Ka'bah. Terus yang paling dominan adalah bahwa Allah itu menciptakan manusia itu dalam bentuk yang sangat sempurna, beda dengan makhluk yang lainnya. Contohnya bagaimana? Contohnya ketika kita coba dengan hewan itu ketika diciptakan oleh Allah itu tidak mempunyai otak atau akal, sedangkan manusia mempunyai otak atau akal. Sehingga apa? Sehingga kalau makan kalian pakai sendok, ya, pakai piring. Coba kalau hewan makannya asal-asalan. Nah, sekian yang dapat Pak Guru sampaikan, yang mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.